Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang telah datang untuk datang pada acara hari ini, yaitu debat ilmiah. Debat ilmiah ini yang bertemakan tentang bencana alam yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Di sini ada 3 orang sebagai yang ikut pada debat kali ini, yaitu Pak Ivan sebagai pengusaha dan Pak Dimas sebagai pemerintah, dan juga Ibu Najwa sebagai orang yang kesusahan atau orang yang tertindas pada bencana alam saat ini. Dimulai dari Pak Ivan, bagaimana cara untuk menanggulangi bencana ini? Tapi sebelum itu, apa tanggapan Anda tentang bencana alam di Pulau Sumatera ini? Terima kasih. Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumber disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan pengelolaan lahan yang tidak tepat. Kami mengakui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Terima kasih atas tanggapannya kepada Pak Ivan. Lalu selanjutnya adalah yaitu pemerintah selaku Pak Dimas. Pak Dimas, bagaimana tanggapan Anda mengenai bencana alam di Pulau Sumatera kali ini? Kami memahami kekhawatiran masyarakat, tapi menurut saya bencana di Sumatera itu juga disebabkan oleh bencana alam dan keteledoran masyarakat sendiri. Apa iya? Apa iya? Bukannya Bapak sebagai pemerintah harus menanggulangi bencana alam kali ini, dan bagaimana sikap Bapak tentang masyarakat yang terlindas pada bencana ini? Ya, karena kalau saya juga pemerintah, ya pastinya saya membantu rakyat untuk menanggulangi bencana itu, seperti memberikan bantuan. Tetapi bantuan yang saya berikan malah dihina oleh pemerintah masyarakat itu sendiri. Padahal saya ikhlas. Lalu setelah mengenai itu, bagaimana reaksi Bapak setelah bantuan Bapak ditolak mentah-mentah oleh masyarakat? Bukan ditolak mentah-mentah, diterima, tapi ada yang nggak menerima. Bukan ditolak mentah-mentah. Lalu bagaimana sikap Bapak? Sikap saya ya saja saya berikan ke orang yang lebih mampu, orang yang lebih membutuhkan daripada mereka yang malu-malu. Terima kasih tanggapannya kepada Bapak Dimas. Selanjutnya yaitu Ibu Najwa selaku korban dari bencana alam. Ibu Najwa, bagaimana tanggapan Ibu sebelum dan sesudah menerima bantuan dari pemerintah? Kan masyarakat miskin itu bukan kayak kepengen dapat bencana, mereka hanya menerima kalau bencana itu dari keadaan yang tidak dapat mereka kontrol. Nah, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola bencana. Tapi kenapa pemerintah mengasih bantuan menunggu beberapa korban banyak yang bertaruh nyawa? Apa pemerintah ngasih bantuan karena hanya mendapat jabatan pemerintah? Kenapa nunggu masyarakat miskin memakan korban banyak nyawa? Nah, sedangkan pengusaha juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Mereka telah membayar pajak dan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mengelola bencana. Dari sekian banyaknya pabrik dan banyaknya limbah yang membuat bencana banjir itu melanda dan mengelola bencana, pengusaha juga telah kehilangan banyak dalam bencana ini. Terima kasih tanggapannya kepada Ibu Najwa. Lalu Pak Ivan dan juga Pak Dimas, kedua-dua orang ini, bagaimana tanggapan ke depannya jika bencana alam ini akan berlanjut? Bentar. Dimulai dari Pak Dimas. Pernyataan dari Najwa yang mengatakan bahwa masyarakat miskin kowar-kowar ya. Kalau pemerintah itu memberi bantuan saat
korbannya masih banyak. Bukannya kita memberikan bantuan saat korban masih banyak, tetapi kita itu memprioritaskan mana yang lebih banyak korbannya daripada yang ibu alami. Sumatera kan yang kena bencana, tapi kan bukan Sumatera saja, Aceh Tamiang dan lainnya kita tuh prioritaskan. Kalau Sumatera jika korbannya banyak, ya kita pasti akan kasih bantuan itu, tapi kita tunggu dulu karena dana juga masih belum tersalurkan, dan bukannya Samian dan bukannya masyarakat juga dapat ya dari bantuan masyarakat yang lain. Kenapa harus disalahkan pemerintah saja? Bukannya pengusaha juga ikut andil dalam kerusakan ini? Kenapa yang disalahkan hanya pemerintah, dan kenapa selalu pemerintah yang salah? Saya lain masyarakat miskin karena kan masyarakat miskin hanya menerima bencana yang tidak bisa mereka kontrol. Dan kenapa pemerintah, kan katanya pemerintah itu ngasih bantuan sesuai dengan korban yang lebih banyak dulu. Tapi menurut saya, kenapa nggak bisa bertanggung jawab atas ngasih bencana kayak dibagi? Kan Bapak pemerintah kan dapat uang pajak dari masyarakat juga. Nah, masyarakat juga kan jadi ikut membantu dalam uang pajak itu diberikan pemerintah, dan pemerintah kan diamanai untuk memberikan bantuan kepada korban tersebut. Kan yang memberi bantuan kan Bapak pemerintah kan banyak kayak orang yang membantu Bapak juga, tapi kenapa nggak dibagi ngono kayak ada yang di Aceh dan di Sumatera. Jadi kan kita bisa kayak gitu adil gitu, bukan hanya nunggu korban. Kalau hanya nunggu korban itu banyak kan lebih banyak memakan korban. Kan nanti kan seandainya ya Aceh lebih banyak korban daripada Sumatera. Nah, Sumatera kan bapaknya memberi bantuan pada Sumatera. Kalau Acehnya di belakangan kan Acehnya jadi banyak korban selanjutnya. Nanti jadi kayak Sumatera. Jadi kita harus mempertimbangkan cara memberi bantuan itu agar tidak banyak korban selanjutnya. Terima kasih atas tanggapan Ibu Najwa, dan selanjutnya tanggapan dari Bapak Ivan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya wis. Kan saya cuma jadi donatur kan, yang jadi perantara kan Pemerintah. pemerintah dan menyumbangkan ke korban tersebut. Nah, kalau semisal saya cuma jadi donatur langsung tanpa perantara ke pemerintah kan susah. Balik lagi ke pernyataan Mbak Najwa. Kata ibu yo, perlu ibu. Balik lagi ke pernyataan Ibu Najwa yang bilang kalau kita nggak ngasih bantuan sama sekali ke daerah yang daerah yang korbannya sedikit. Kata siapa? Kita tidak memberikan bantuan kepada korbannya sedikit. Saya hanya bilang memprioritaskan, bukan tidak memberi bantuan. Tapi kan saya juga nggak bilang kalau Bapak tidak memberi bantuan tersebut. Saya kan hanya bilang kenapa Bapak tidak mempertimbangkan agar adil memberi bantuan agar tidak memakan banyak korban. Bukannya saya mempertimbangkan. Saya mempertimbangkan loh. Tapi seolah-olah kalimat ibu itu menyindir saya kalau saya itu tidak memberikan bantuan sama sekali. Dan saya juga malah tersindir karena saya juga sebagai perantara donatur dari pengusaha ini. Dan saya mempertimbangkan dari mana saya itu membuat tabel gitu ya, mana yang saya berikan terlebih dahulu. Saya juga mempertimbangkan, bahkan bukan di Sumatera dan Aceh doang, di Jawa juga pastinya ada kan bencana seperti di Gunung Semeru yang erupsi tadi. Saya juga memberikan tersebut. Saya memberikan ini ke Sumatera, ke Aceh, bahkan Aceh dan Jawa saja juga komplain kalau saya memberikan bantuan yang ya mungkin saya kira itu sedikit karena memang dana yang belum ada. Dan saya itu memberikan bantuan ke Sumatera itu juga cukup banyak loh. Tapi kenapa kok Sumatera aja yang selalu komplain saya? Kenapa Aceh dan Jawa juga saya berikan tapi nggak komplain? Kenapa ke Sumatera aja? Pemerintah kan memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. Namun pemerintah menurut saya itu telah gagal dalam memberikan peringatan diri dan mengelola evakuasi. Sedangkan masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana.
Kan saya nggak bilang kalau Bapak itu nggak adil dalam memberikan bantuan. Tapi kan menurut saya ya, kan memang masyarakat Jawa itu nggak keluar-keluar, tapi aslinya mereka itu menunggu bantuan dari Bapak. Tapi kenapa Bapak itu kan katanya membuat tabel? Kenapa mempertimbangkan Bapaknya itu lama sekali sampai memakan korban jiwa yang banyak sekali? Sampai menurut saya itu dari tingkat kemiskinan di Aceh kan 15,32% dan Sumatera Utara itu 8,93%. Masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional 9,22%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana. Nah, masyarakat miskin hanya ingin bertahan hidup dan mengandalkan Bapak pemerintah. Asalnya Sumatera itu enggak, misalnya kan kata Bapak keluar-keluar gitu bahasanya. Menurut saya itu bukan keluar-keluar, karena kan gimana kita cara bertahan hidup, sedangkan banyak bencana banjir memakan banyak korban. Terus kita kehilangan uang, makanan, baju dan keluarga dan lain sebagainya. Kita juga ingin bertahan hidup dengan cara apapun itu. Kalau kita seandainya kayak berburu hewan, kan kita nggak memungkinkan karena itu banjir. Hewan juga pun banyak yang mati. Sedangkan cara membunuhnya juga mustahil kan. Terus pengusaha juga harus mengambil tanggung jawab atas dampak lingkungan yang mereka sebabkan dari limbah dan pabrik yang telah pengusaha itu membuang sembarangan. Kalau seandainya pengusaha kan emang nggak membuangnya, tetapi kayak mereka orang suruhan pengusaha itu, tapi kan kayak pegawai gitu, tapi kan pengusaha bisa kayak bilang kepada orang suruhan pengusaha seperti pegawai itu kayak kalau buang limbah atau apapun itu jangan sembarangan, karena itu bakal menyebabkan banjir dan akan memakan banyak korban seperti dalam bencana. Jadi sebenarnya yang intinya ibu itu bilang kalau pemerintah yang menyebabkan kebanjiran. Padahal saya juga itu izin loh ke pihak Sumatera. Saya boleh nggak menanam pohon saya di sini? Saya boleh nggak menanam pohon? Saya boleh nggak mengeksploitasi alam Sumatera? Jawabannya boleh, dan katanya saya juga mempertimbangkannya. Kalau masyarakatnya terkena dampak gimana? Orang Sumateranya malah bilang gini, nggak apa-apa kan, mereka juga dapat uang dari lapangan pekerjaan menanam sawit dan mengeksploitasi tersebut. Gajinya saya emang ikut andil dalam bencana ini, tapi saya juga izin loh terhadap orang yang mempunyai tanah Sumatera tersebut. Sebenarnya memang masyarakat miskin kan emang pikirannya uang, karena itu kan untuk bertahan hidup, bukan kayak pemerintah yang hanya bisa kadang korupsi dari pajak. Kenapa yang kadang yang dikorupsikan masyarakat miskin juga sih? Tapi kenapa Bapak tidak memikirkan hal tersebut akan berdampak seperti banjir tersebut? Kalau emang pemerintah kan bilang kalau gak apa-apa kan kalau ditebang, kenapa nebangnya harus semua sampai hutan itu gundul? Siapa yang bilang kalau saya tidak memikirkan dampak tersebut? Saya sudah bilang loh, tadi kan saya sudah bilang saya izin ke orang Sumatera. Orang Sumateranya bilang gini, saya bilang gimana kalau masyarakatnya kena dampak? Orang Sumateranya malah bilang gini, gak apa-apa, kita juga dapat uang. Lah saya juga memikirkan loh, dampaknya itu banjir, hutannya itu gundul, dan saya juga tidak ikut andil loh dalam hutan gundul tersebut. Saya hanya mengeksploitasi wilayah Sumatera sebagiannya, selainnya itu dikelola oleh pengusaha. Sebagiannya loh, bukan hanya pengusahanya yang malah saya tawarkan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal itu? Salah pemerintah juga. Bentar. Saya tidak menyela, tapi Ibu bilang kalau pemerintah itu tidak memikirkan dampak. Saya memikirkan dampaknya, dan saya memikirkan nanti juga terjadi banjir atau terjadi longsor gitu. Tapi kan saya sebagian saja.
sebagian saja yang saya eksploitasi. 107,4 ribu hektar tuh hutan. Yang saya eksploitasi cuma 20 ribu. Selebihnya pengusaha. Tapi kan saya nggak bilang kalau Bapak itu Anda salah. nggak bilang, Iya, tapi seolah-olah Anda bilang. Tapi kan aku yang bilang kalau Bapak itu bukan salah penuhnya, tapi saya juga menyalahkan pengusaha. Tetapi Bapak kalau kesindir merasa disalahkan, berarti itu juga salah diri Bapak sendiri. Ya memang saya malah tersindir. Karena saya saja tadi yang dibahas. Saya tidak mendengar kata pengusaha dari tadi. Ibu bilang pemerintah saja, bukan pengusaha. Emangnya ibu bilang pengusaha? Ibu bilang pengusaha salah? Emangnya kapan? Saya juga bilang pemerintah. Awal-awal memang ibu bilang pengusaha salah, tapi lebih lanjut lagi pemerintah saja. Menurut Pemerintahan Lingkungan Hidup 2020, luas hutan di Sumatera berkurang sebesar 1,3 juta hektar dalam tahun 2015 sampai 2019. Hal ini disebabkan oleh kegiatan penebangan pohon yang tidak terkontrol dan konversi lahan untuk keperluan industri. Masyarakat miskin di Sumatera adalah korban utama dari deforestasi dan bencana alam yang disebabkan oleh penebangan pohon. Di Aceh penebangan pohon, contoh kasusnya itu di Aceh kan ada penebangan pohon oleh perusahaan PT Sinarmas telah menyebabkan banjir pada tahun 2013 yang menyebabkan kerugian sebesar 1,2 triliun dan 10.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dan kan saya juga gak menyalahkan Bapak pemerintah aja, saya juga menyalahkan Bapak pengusaha. Jangan dibilang kenapa saya ingin bertanya kenapa Bapak tidak memberikan solusi agar kayak pegawai, Bapak kan katanya donatur sih. Nah, kenapa donatur tidak bertanggung jawab agar pegawai tidak menebang pohon sembarangan, membuang limbah sembarangan agar tidak menyebabkan banjir? Terserah donatur kan bisa ngatur-ngatur. Tapi kan perantaranya lewat saya. Kalau donatur cuma nyuruh-nyuruh, saya juga bisa loh. Kenapa Bapak tidak memikirkan masyarakat miskin yang katanya hanya bisa ditindas saja? Kenapa enak Bapak berusaha agar pegawai itu menjadi penguasa gitu? Bapak bisa, sebenarnya pengusaha juga sering banyak korupsi dan itu menyebabkan rugi mas. Dan kenapa Bapak hanya bilang saya tugasnya hanya mengatur bla bla bla, tapi kenapa mengaturnya Bapak itu salah? Karena kan karena yang mengurus semua kan itu pemerintah. Kan tugas saya kan cuma tugas saya cuma menyuruh. Selebihnya kan bisa diatur pemerintah. Bentar, saya kaget loh dengar fakta 1,3 juta hektar. Saya loh cuman nebang, saya cuma nyuruh kamu berapa hektar? Saya cuma nyuruh kamu beribu-ribu hektar doang kan. Kenapa kok ada kata juta? Bukannya kamu saya suruh kalau kamu eksploitasi ini hanya ribuan ini. Tapi kenapa kalau masyarakat miskin ini yang kasihan sekali ini loh 1,3 juta hektar. Bukannya pengusaha yang saya percayai ini juga ikut andil dalam penebangan pohon tersebut dan juga dugaan korupsi, kata masyarakat miskin yang kasihan ini. Dugaan korupsi, apakah itu benar korupsi? Dan saya berikan dana itu ke Samian, ke Anda. Lalu kemanakah dana tersebut? Dananya kan nggak saya pegang, yang pegang kan. Dananya nggak Samian pegang. Yang pegang kan pegawai. Pegawai. Lah, Bapak kan hanya memegang gaji dari Bapak. Bapak itu yang membagi gaji mereka. Kenapa Bapak bilang kita tidak memegang uang tersebut? Padahal kan katanya Bapakku mengatur semuanya, keuangan dia apapun, kan katanya donatur. Kenapa tidak memegang uang? Apa alasannya? jabatan Anda cukup tinggi loh di perusahaan itu. Nah, sebelum diakhiri ada tanggapan dari audiens. Laporan menyoroti
dugaan keterlibatan perusahaan, misalnya dalam deforestasi atau pengolahan lahan yang buruk sebagai pemicu bencana ekologis di Sumatera. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini dan langkah apa yang diambil untuk memastikan praktik bisnis yang ramah lingkungan? Tanggapan saya mengenai pertanyaan tersebut adalah Saya akan menanggapi dari salah satu audiens kami tentang masalah apa tadi? deforestasi. Tentang masalah deforestasi, pengusaha akan menanggapi hal tersebut secepat-cepatnya karena jika itu diteruskan selama bertahun-tahun ke depannya, kemungkinan besar Sumatera akan dilanda bencana besar selain banjir, bisa berupa gempa, tanah longsor, atau yang lainnya. Seperti mengedukasi masyarakat untuk menanam pohon untuk menanam pohon di sekitar tanah yang gundul, dan juga mengurangi deforestasi secara berlebihan karena itu akan berdampak sangat besar kepada alam yang telah menyuguhi kita sebanyak-banyaknya kepada kita. Katanya bukan dari penebangan pohon aja nih, tapi dengan gempa bumi, tanah longsor. Tapi kan tanah longsor juga ada penyebabnya. Nah, sedangkan dari contohnya nih, PT Sinarmas telah melakukan penebangan pohon di Aceh tanpa izin yang sah. Sedangkan PT APP telah melakukan penebangan pohon di Sumatera Utara tanpa melakukan penilaian dampak lingkungan yang memadai. Jadi pertanyaan saya, kenapa Bapak melakukan penebangan pohon itu tanpa persetujuan atau persetujuan dari pihak masyarakat dan tanpa melakukan izin yang secara sah? Saya menanggapi dari Ibu Najwa, kedua pabrik itu seharusnya harus ditutup secara paksa oleh pemerintah karena kedua pabrik tersebut telah melanggar kode etika dalam penggunaan sumber daya alam. Hal tersebut jika diteruskan secara berlanjut, kemungkinan besar kedua pabrik tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar secara tidak halal. Karena yang pertama tidak izin dari pihak masyarakat, kedua mengambil sumber daya alam tersebut tanpa dipikir-pikir bagaimana dampak tersebut pada kedepannya. Dua pabrik tersebut PT apa tadi? Benar. PT Sinarmas, PT PPP dan PT Sinar dan PT APP. Saya bahkan tidak tahu menahu PT Sinar itu ada. Saya hanya mengerti PT APP yang dikelola Bapak pengusaha ini. PT Sinar tidak izin, berarti bukan urusan saya, itu urusan pribadi pemerintah lain. Saya hanya mengurusi PT APP dan PT-PT lainnya. Tetapi yang disebutkan masyarakat miskin yang sangat kasihan amat ini, PT Sinarmas tadi itu saya tidak tahu menahu. Mungkin pejabat-pejabat lain tahu, tapi saya tidak tahu PT Sinarmas. Saya hanya mengetahui PT APP, dan PT APP ini tersebut saya itu sudah menanyai apakah PT APP sudah izin terhadap masyarakat di lokasi tersebut. Katanya sudah, dan katanya sudah terdapat lampiran-lampiran berkas yang tertandatangani oleh masyarakat yang membolehkan mengdeforestasi dan mengeksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. Panjang lagi.
PT APP dan langsung saja mengeksploitasi tersebut. Tapi saya sangat kaget dengar fakta bahwa tidak izin terhadap masyarakat. Bukankah Bapak sudah izin dan sudah bilang ke saya loh, bahkan ada berkas-berkas. Apakah berkas itu palsu? Disebutkan tadi tidak memiliki izin, hal tersebut bukan menjadi kewenangan saya secara langsung dan merupakan urusan pihak pemerintah terkait. Saya hanya menjalankan instruksi dan kerjasama dengan PT APP serta beberapa perusahaan lain yang berada dalam lingkup tersebut. Mengenai perusahaan yang disebutkan oleh masyarakat sipil seperti PT Sinarmas, saya secara pribadi tidak mengetahui dan tidak terlibat langsung. Kemungkinan ada pihak lain yang lebih memahami hal tersebut, namun saya benar-benar tidak memiliki informasi terkait itu. Tidak mengerti informasi tersebut. Dari Bapak pemerintah, bagaimana solusi untuk mengatasi bencana ini untuk kedepannya? Yang pastinya saya tidak akan memberikan dana ke Bapak PT Bapak ini, ke pengusaha ini, karena saya tadi dengar loh, tidak ada informasi. Nah terus berkas-berkas itu apa? Saya mendengar masukan dari masyarakat miskin dan saya juga pasti akan mempertimbangkan kembali bahwa mungkin saya juga tutup telinga saat masyarakat miskin itu koar-koar. Mungkin saya pasti akan memberikan dana yang lebih banyak lagi dan saya juga akan menyisihkan pajak yang mungkin sekiranya masih dana nganggur. Jadi menurut saya solusinya untuk Bapak pemerintah dan pengusaha itu, pemerintah kan harus mengambil tindakan untuk menghentikan penebangan pohon yang tidak terkontrol dan melanggar hukum. Dan juga perusahaan, menurut saya, kalau ingin menebang pohon ataupun ingin melakukan apapun, lebih baik izin kepada masyarakat atau dengan izin dansa. Dan juga saya sebagai masyarakat miskin, saya akan menjaga agar tidak terkena banjir seperti kejadian tersebut lagi. Saya kan berusaha, kita akan berusaha agar kita tidak membawa sampah sembarangan, dan kalau kita akan mengajarkan kayak kerja bakti setiap hari Jumat atau Ahad agar limbah tersebut terbersihkan seperti limbah Bapak perusahaan. Si Anda untuk mengatasi bencana ini? Solusi saya untuk bencana ini ke depannya, saya akan introspeksi diri mengenai dana yang diberikan kepada saya, dan saya akan berjanji bahwa kedepannya akan mengasihkan dana bantuan tersebut ke korban-korban bencana dengan utuh. Terima kasih. Tanpa pengelolaan ya, dengan Tanpa utuh, pemikiran tanpa pemikiran. dan izin yang sah. Kesimpulannya dari debat ilmiah kali ini adalah kita sebagai manusia harus mengetahui, harus mengerti dan tahu batas-batasan kita. Semakin hapus kita, maka akan semakin besar dampak yang kita perbuat, dan kita akan mendapatkan balasan itu. Dan berterima kasihlah kepada alam karena telah menyuguhkan kita semua dan kita sebagai manusia harus menggunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baik mungkin. Dan saya akhiri debat ilmiah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.